Salat maghrib Masjid Ar-Rahim yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah pada maghrib hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menunaikan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan itu adalah bagian dari rasa syukur kita pada Allah, dan kita bermohon kepada Allah agar kita senantiasa termasuk daripada hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sekali lagi kita bermohon kepada Allah agar kita termasuk daripada umat Nabi Muhammad yang insyaallah fil yaumil akhir mendapatkan syafaat beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada malam hari ini judul kecil pembahasan kita ini adalah fin nazar ila nasi bi ainil fana. Fin nazar ini melihat kepada sesama manusia itu bi ainin, dengan pandangan atau dengan mata bahwa sesama manusia ini adalah fana. Maksudnya adalah kita ini sesama makhluk ini semuanya fana. Yang kekal itu, yang baqa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari judul ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani dalam menyitir dari firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 53 dalam kalimat pendek, auzubillahi minasyaitonir rajim, ala ilallahi tasirul umur. Tidak demikian, sesungguhnya segala urusan itu berjalan dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam surat Asy-Syura. Maka dikatakan firu ilallah azza wa jalla ihribu ilahi minal khalqi wad dunya mimma siwahu fi jumlatin sabaru ilahi bi qulubikum amma sami'tum qawli ta'ala. Itu tadi dikatakan bahwa manusia itu diciptakan bersama jin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah dalam arti ibadah, bahwa hamba ini dari kalimat ain ba'dal itu adalah hamba, abdul, lalu digabungkan dengan nama Allah, Abdullah, berarti hamba Allah. Dan dari kalimat abadah ini terwujudlah ibadah. Jadi apa yang kita lakukan dalam keseharian itu, baik secara mahdah atau ghairu mahdah, yang bersifat misalnya sholat, kewajiban itu adalah ibadah. Dan seluruh apa yang kita lakukan dalam kegiatan ini, ketika kita mengumandangkan niat itu kepada Allah, semuanya termasuk ibadah. Kita sudah melalui bulan Ramadan, lalu masuk kemarin Syawal, peningkatan, ya. Sudah itu sekarang kita berada di Zulqa'dah. Zulqa'dah ini 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, bulan haram. Bulan haram ini apa yang dilakukan dari kebaikan berlipat. Dan jangan lupa, takutnya kita apa yang kita lakukan dari keburukan juga berlipat. Maka berhati-hatilah di bulan haram ini. Kalau dulu kita tinggalkan bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sekarang terpisah lagi 3, berurut 3, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Zulqa'dah senantiasa terlupakan karena orang selalu ingat kepada Zulhijjah. Ini bulan-bulan ini sesungguhnya iddatul syuhur, bilangan bulan yang ada di sisi Allah itu 12. Minha arba'atun hurum. Itu yang dikatakan dari yang 12 ini Allah jadikan 4 bulan itu bulan haram. Maka di bulan haram itu perbanyaklah ibadah, perbanyaklah amal baik. Karena nanti kalau yang sayyidus syuhurnya jelas adalah bulan Ramadan. Baik. Kemudian dijelaskan, jika kamu mengaku bahwa kamu itu adalah hamba,
dan itu adalah kalimat abadah, maka kamu harus beribadah. Nah, ketika ibadah itu dimunculkan, maka manusia itu harus yakin dengan keberadaan Allah. Maka kita itu awalnya adalah, makanya ada rukun Islam dan ada rukun iman. Tegaknya rukun iman itu berada pada posisi yang pertama di rukun Islam, adalah kalimat syahadatain tadi. Bagaimana orang ini mengucapkan syahadatain, maka dia akan beriman kepada yang gaib tadi. Keimanan yang gaib ini tertuang di dalam rukun Islam. Nah, di dalam rukun iman yang 6. Maka di awal kalimat sudah mengatakan, ya, Allah telah mengatakan zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalimat la raiba, tak ada keraguan. Kalau kita mengaku hamba Allah, maka kita harus tidak ada keraguan kepada Allah. Nah, di sini yang dikatakan dalam kalimat ini dikatakan, ya gulam la tanzur ilal khalqi bi'ainil baqa bal unzur ilahim bi'ainil fana. Apa yang akibatnya? Wahai gulam, wahai manusia, jangan kamu melihat kepada sesama manusia ini dengan pandangan baqa, maksudnya kekal, dan lihatlah kepada mereka dengan pandangan yang fana. Nah, kita lihat di dalam surat Al-Qasas Allah menceritakan tentang Qarun. Memang kita ulang terus ini Qarun. Begitu Qarun itu keluar bersama pengikut-pengikutnya, kalau di dalam kitab tafsir dikatakan di belakang Qarun ini ada 10 algojo yang membawa kunci-kunci daripada gudang-gudangnya itu. Lalu diikuti oleh hewan-hewan yang memikul dari kunci-kuncinya itu. Ketika itu kita tidak mengambil masalah harta Qarunnya. Lalu dikatakan pandangan ini dipandang oleh masyarakat di saat itu. Apa dikatakan dalam kalimat itu oleh Allah? Laitana misla Qarun wa adba'ihi. Seandainya kita laksana Qarun dan pengikut-pengikutnya, niscaya kita termasuk orang-orang yang dihormati, yang didecak kagumi hari ini. Itu kata-kata masyarakat ketika itu melihat Qarun, ya kan? Nah, ketika melihat itu. Tapi ketika Allah mulai, kenapa manusia ini bisa berdecak kagum dengan sesama manusia? Karena dia memandang manusia ini seolah-olah dia kekal. Dia punya harta itu kekal, dia punya jabatan itu kekal, dia punya kekayaan itu kekal, dia punya pengikut itu kekal. Dia lupa mata ini menipu dengan pandangan dunia itu. Maka ketika Allah mencabut nikmatnya Qarun itu, lalu ditenggelamkan dan menjadi danau Qarun. Sekarang dinamakan danau Qarun. Saking banyaknya harta Qarun itu, harta kita dapat sekarang kita tidak tahu dari mana pun kita hartakan harta Qarun, ya kan? Harta Qarun kita namakan. Ini harta Qarun nih. Tak tahu apa yang punyanya. Saking ininya nama Qarun itu. Lalu begitu tenggelam, pengikut-pengikut ini mengatakan, ya laitana misla Qarun. Ya Allah, seandainya kita dulu sebagaimana yang kita sangkakan di awal sebagai pengikut Qarun dan orang-orang yang bersama Qarun. Jadi Qarun itu dipikul, duduk di atas kursi, bahkan dia juga punya kereta kencana dari emas. Maka seorang berdecak kagum, seandainya aku seperti Qarun, aku akan, tentulah kita ini termasuk orang yang dihormati. Begitu dibenamkan oleh Allah, apa kata mereka? Kita enggak mau mengikut seperti mengikut Qarun dan Qarunnya sendiri. Karena hari ini Qarun telah dibenamkan. Itu Allah membuktikan bahwa hamba ini mempunyai limit dan batas. Tetapi ketika mereka melihat kehidupannya dengan mata dunianya, mereka akan menganggap dia kekal. Dia lupa bahwa semuanya itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka kata Syekh Abdurrahman Al-Bahili mengatakan, lau anna sulaman ila sama, seandainya ada diperkenankan oleh Allah jalan menuju Allah itu dalam satu jalan, lalu seluruh makhluk yang ada di dunia ini, baik yang seperti tumbuh-tumbuhan dan semuanya, meminta kepada Allah, lalu Allah berikan perkenankan satu persatu menyelesaikan masalah makhluk-makhluk itu seluruh
dunia bumi ini mulai dari zaman Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad yang sampai sekarang ini meminta kepada Allah, maka sesungguhnya tak berkurang sedikit pun apa yang ada pada Allah. Tapi kalau kita bandingkan kepada makhluk Allah, kita meminta kepada makhluk Allah, apa yang ada di sisi makhluk Allah itu akan berkurang, ya. Tapi kalau pada Allah tidak akan berkurang. Apa contohnya? Allah menciptakan laut saja. Laut itu, kalaupun bertonton kita siram garam ke laut itu, takkan juga menambah asinnya air laut itu. Kalaupun kita sedot air laut itu dengan garam-garamnya banyak, takkan berkurang juga rasa garam. Itu baru makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah lautan itu, apalagi yang di sisi Allah. Sekarang dalam bentuk ini, lalu apa yang membuat manusia ini berpaling dari kekuasaan Allah itu? Hawa nafsu. Makanya di dalam sebuah judul yang ini dikatakan innal quluba latasadda, sesungguhnya hati itu mempunyai karat. Jadi karat itu harus dikikis juga dengan apa? Dengan ibadah. Salah satu yang bisa mengikisnya apa? Zikrullah, mengingat kepada Allah, baik solat, membaca Al-Quran atau zikir itu sendiri. Itu yang bisa mengisahnya. Coba kita tanda sekarang. Allah tetap memberi nikmat kepada manusia, baik manusia itu ingkar kepadanya atau manusia itu patuh kepadanya. Ya atau tidak? Pernahkah Allah mengurangi oksigen orang kafir? Enggak pernah. Pernahkah Allah mengambil rezekinya? Tidak, Allah tetap memberikan rezeki. Lalu kalau kita pikir lagi apa yang diberikan oleh Allah kepada manusia, bukankah manusia itu melakukan ibadah kepada Allah itu memakai nikmatnya? Ya. Lalu kita ambil lawannya, bukankah juga manusia itu melakukan maksiat dengan nikmat Allah, atas nikmat Allah? Ya. Seorang pencuri tak akan bisa dia mencuri kalau Allah tak memberikan nikmat tangannya bisa bergerak. Dan Allah kalau Allah tidak memberikan nikmat kepadanya, dia tidak akan bisa melangkahkan kaki untuk tempat maksiat. Tapi pemberian Allah ini juga mempunyai dua pilihan bagi kita. Kita ingin memakai nikmat itu untuk beribadah kepada Allah, atau kita memakai nikmat itu untuk bermaksiat kepada Allah, Allah pun tidak akan berkurang keagungannya. Nah, tinggal kita yang milih. Kita pakai nikmatnya untuk bermaksiat, atau kita pakai nikmat ini untuk taat kepada Allah. Makanya pertanyaannya, lalu apa yang buat manusia ini memakai nikmat Allah untuk melakukan maksiat? Semua itu akan dipertanyakan. Karena berulang kita membaca Al-Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tidakkah semua ini dipertanyakan di hadapan Allah? Dari mana? Jarimu kemana kamu pakai? Kakimu kemana kamu langkahkan? Perutmu apa yang kamu isi? Paru-parumu apa yang kamu hirup? Ya kan? Telingamu apa yang kamu dengar? Hatimu kemana ketika itu? Untuk Allah atau tidak? Matamu kemana memandang? Bukankah itu semua nikmat? Ya, tinggal kita memilih. Mau memakai nikmat Allah ini untuk beribadah, atau memakainya untuk sesuatu amal soleh, atau kita memakainya untuk sesuatu yang disebut dengan maksiat. Na'udzubillah min zalik. Orang tak akan bisa melakukan itu kecuali dengan nikmat Allah. Lalu dikatakan, apa yang membuat kamu melakukan itu di hadapan Allah? Karat hati tadi itu. Di sini dikatakan dalam kalimat ini, wahil haqqu azza wa jalla alaihi wa la tahzibu fi ma qad faragha minhu ad-dunya jaimun ma yazharu fiha qad faragha minhu. Sesungguhnya dunia ini, kehidupan manusia ini adalah laksana air. Daraballahu masalan, Allah turunkan air hujan, lalu Allah letakkan air hujan itu di daerah yang tandus, lalu tumbuh tumbuhan. Dengan tumbuh-tumbuhan itu bermanfaat pada manusia. Air ini kalau kecil dia baik,
Ketika air itu besar, manusia masuk ke dalamnya, maka hanyutlah itu. Maka kata Luqmanul Hakim ketika menasihati anaknya, dikatakan, sesungguhnya dunia ini adalah laksana lautan. Bagi manusia adalah dunia ini adalah lautan. Kapal yang berlayar di atas lautan itu adalah nilai keimanan. Lalu dikatakan oleh Luqmanul Hakim, mallahahu, nahkoda kapal itu dan nilai ketakwaan. Lalu kemana menuju kapal ini? Ke dermaganya. Apa dermaganya itu? Akhirat. Kita lewat aja. Maka jangan hanyut dengan dunia ini. Dunia ini lautan. Kapal yang berlayar itu keimanan kita. Nahkodanya adalah nilai ketakwaan. Takwaan itu apa? Dalam arti patuh. Maka jangan kamu melanggar, patuhlah kepada Allah. Lalu apa yang kita tuju? Yang kita tuju adalah dermaga akhir, di mana pelabuhannya, yaitu akhirat. Dunia ini sebentar saja. Makanya dalam kalimat yang lain dikatakan, al asbabul iyalu fayu'alu alaihim wa yu'til quwwah ala maqasatihim faqalbuhum ala ta'atillah. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang memanfaatkan mata hatinya itu untuk mengukur segala perbuatannya dalam taat kepada Allah. Jadi hati ini itu ukuran, neraca untuk segala perbuatan. Karena kalau dikatakan oleh Rasulullah, istafti qalbak, tanya mata hatimu. Ada sebuah kisah yang dijelaskan oleh seseorang tentang perbuatan seseorang yang dalam kabar itu digambarkan adalah orang ini diberikan semacam semacam pandangan. Jadi suatu hari begini, itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW pada hadis sahih. Dikatakan suatu hari kalau kita berkaca tentang apa yang akan dikehendaki oleh Allah, seseorang ini berjalan di tengah padang pasir, lalu melihat di padang pasir itu tak pernah ada hujan, tahu-tahu agak mendung. Lalu antara awan dengan awan ini berjalanlah awan ini, lalu ia mendengarkan suara. Apa yang didengarkannya? Suara. Suara itu disinyalir kalau menurut hadis itu adalah suara malaikat. Lalu dikatakan, wahai awan, hujanilah, turunkanlah hujan di daerah itu. Lalu ketika air itu berkumpul, orang ini mendengarkan ketika berjalan di tengah-tengah padang pasir, mendengarkan suara dari awan itu. Turunkan hujan, masukkan ke wadi, lembah, lalu dari situ aliri dan sampaikan kepada kebun si fulan. Disebutkan namanya. Maksudnya di dalam hadis itu disebutkan nama aliri ini. Maka terkejutlah orang-orang sedang berjalan, lalu mendengar suara dari langit. Suara itu dari awan yang berjalan itu, lalu menurunkan air. Saking penasarannya, apa masalahnya nih? Kenapa itu disuruh turun di wadi tersebut, di lembah tersebut, lalu dari air itu mengalir kepada sebuah kebun, yang kebun itu disebutkan nama yang mempunyainya. Maka dia penasaran, diikutinya. Begitu air hujan turun, dia ikuti hujan itu, sampailah dia kepada sebuah lembah. Dari lembah itu makin menurun air itu, jalan terus. Begitu sampai di jalan, sampailah dia sebuah kebun. Lalu sampai di sebuah kebun itu, padahal di sebelah-sebelahnya itu banyak kebun-kebun yang lain, tapi tak diairi dari air ini, hanya lewat saja, lewat. Lalu sampailah ke kebun yang satu itu. Maka sampai dia di kebun itu, dia lihatlah tukang kebun itu. Lalu dia tanya, wahai saudaraku, aku tadi mendengarkan sesuatu yang tak pernah aku dengar seumur hidup. Aku mendengarkan suara dari langit, dan aku yakin mungkin itu suara malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan awan itu untuk menurunkan hujan, lalu mengairi, sampailah kepadamu. Apakah engkau bernama ini Fulan bin Fulan? Dia kata, iya. Sampai namamu disebut di langit itu untuk mengairi ladangmu itu. Lalu dia tanya, sesungguhnya apa amal yang kamu lakukan? Lihat tuh, kadang-kadang ibadah ini
Yang mahdoh ada, yang tak mahdoh pun ada. Kadang amal itu mungkin kita anggap sepele, tapi menghasilkan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Lalu ia katakan, aku mempunyai kebun ini. Jika aku panen, maka kebunnya aku bagi 3. Sepertiga untuk kami makan, sepertiga aku sedekahkan, dan sepertiga untuk kembali menjadikan modal untuk menanam kembali di kebun ini. Lalu dikatakan oleh laki-laki ini, hanya itu yang kau lakukan? Iya, hanya itu yang aku lakukan. Maka terkadang perbuatan baik ini Allah bukan tak membalasnya, Allah balas. Bayangkan dalam hadis yang sahih itu dikatakan hujan itu pun bisa diatur untuk mengairi sesuatu yang dibuat oleh orang perbuatan baik. Nah, ini perbuatan baik. Ada lagi perbuatan yang baik yang lain. Dalam kisah yang lain dikatakan ada seorang laki-laki ro'a fil manam, bermimpi dalam tidurnya bertemu Rasulullah SAW. Lalu di dalam mimpi itu suruh menyampaikan kabar gembira kepada seseorang bernama ini Fulan bin Fulan, sampaikan wabashiruhu, sampaikan kepadanya berita gembira bahwa dia balasannya surga. Akhirnya si laki-laki ini orang alim, termasuk orang alim di sebuah negeri, dan dia 3 malam berturut-turut mimpi tentang itu. Lalu mimpi tentang itu, lalu dia terkejut. Lalu dia penasaran, siapa manusia ini yang dikatakan di dalam mimpi ini Fulan bin Fulan. Bertemu Rasulullah, disampaikan Rasulullah Fulan ini tempatnya di surga. Lalu ia bertanyalah, ternyata tempatnya jauh. Dalam kisah itu tidak disebutkan di mana letaknya, tapi dikatakan laki-laki ini datang ke sebuah tempat yang sangat jauh lalu mencari alamat orang ini. Lalu dikatakan kepada orang ini, sampailah kepada desa itu. Hampir orang-orang yang berada di desa itu agak heran dengan orang alim ini, kenapa mencari orang ini, karena dilihat dalam kehidupan seharinya biasa saja. Maka dia ditanyalah, tak banyak orang yang tahu tentang orang ini. Lalu ditanyanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, apakah engkau Fulan bin Fulan? Ya, Fulan bin Fulan. Lalu dia katakan, aku datang dari negeri yang sangat jauh, min buldanin ba'id, hanya untuk mengetahui apa sesungguhnya amalan yang engkau lakukan, yang itu mungkin tidak diketahui oleh orang banyak, dan yang mengetahui antara kamu dengan Allah, dan mungkin rahasia yang ada yang kamu lakukan itu saja. Lalu dia katakan, seandainya aku menceritakan ini, karena laki-laki ini belum menceritakan tentang mimpinya. Setelah aku menceritakan ini, aku harap engkau menceritakan kenapa engkau dari daerah yang sangat jauh datang ke sini hanya untuk menanyakan ini. Lalu dia katakan, baik, kita deal, ceritakanlah. Maka dia ceritakan, aku ketika itu seorang bujangan. Lalu karib kerabatku menjodohkan aku dengan seorang perempuan. Lalu berlangsunglah pernikahan. Lalu dia katakan dia dinikahkan dengan kerabat dekat, mungkin sepupu atau apa, tapi situ tidak dikisahkan secara apa, tapi disebutkan dengan karib kerabat lah, itu termasuk dekat. Dalam perjalanan setelah menikah itu, suatu hari tiba-tiba istrinya mengatakan kepadanya, ya suamiku, aku ingin mengatakan sesuatu. Yang aku ingin ketika aku katakan sesuatu engkau tidak marah. Tapi kalaupun engkau marah, aku sudah tawakal sama Allah, karena itu adalah sesuatu yang mungkin sangat mengejutkan pada dirimu. Dia katakan, kita belum berlama kawin, tapi sesungguhnya di rahimku ini ada benih. Yang benih itu bukanlah dari engkau. Ya kan? Lalu dia katakan, seandainya kabar ini sangat mengejutkanmu dan itu membuatmu marah dan kau harus melapor kepada kedua orang tuaku, itu pilihanmu. Karena kalau engkau laporkan, aku mesti dibunuh. Karena ada tradisi
di negeri Arab tuh kalau apa tuh, kalau di Mesir tuh ada bagian daerah namanya Suwaidi itu kalau dengar anak berzina tuh hukumnya bunuh aja dengan orang tuanya, nggak ada hukum, jadi dibunuh. Tapi jika engkau wa in satartani, apabila engkau menutup ini, maka sesungguhnya Allah akan menutup aibmu. Kan di dalam hadis riwayat Muslim katakan, man satara musliman, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Berpikir lama, dia terkejut, berpikir lama, baiklah, kalau begitu aku akan menutup ini. Mulai hari ini engkau jangan keluar rumah sampai anakmu itu lahir. Dipatuhi oleh istrinya, kita sudah perjanjian. Maka suatu hari ketika anak ini sudah lahir, di suatu pagi sebelum sholat subuh disuruh menyusui anaknya ini, suruh menyusui, lalu digendong anak ini, dibawalah ke masjid. Karena orang belum banyak di masjid, karena sebelum subuh datangnya, lalu anak ini disembunyikan dari sebalik pintu masjid. Lalu biasa dia sholat, kemudian mulai berdatangan jamaah sholat, selesai sholat ada zikir dan segala macam, ada tausiah. Begitu selesai mereka kan akan bubar, terdengarlah mungkin anak tadi air susunya pun dia udah mulai haus, nangislah anak tadi, si bayi tadi. Maka berkumpullah orang di sekeliling itu. Lalu orang ini mengatakan, ini anak siapa, tak ada yang mengaku kan, tak ada yang mau bawa. Yang tadi membawa dia terakhir ya. Begitu dia datanglah laki-laki ini mengatakan, kalau begitu ini hukumnya adalah luqatah. Apa dia bilang? Hukumnya adalah temuan, barang penemuan. Seandainya kalian percaya denganku, padahal dia yang bawa tadi kan, percaya denganku, maka biarlah aku yang membawa bayi itu ke rumah, biarlah kami yang memelihara anaknya. Akhirnya setujulah orang itu. Lalu diserahkanlah kepada istrinya, anakmu telah kembali kepadamu dan aku telah melindungimu dari mata manusia. Terhadap Allah, hanya Allah lah yang tahu dengan apa yang kita perbuat ini. Gitu. Maka menangislah istrinya, lalu dia minta maaf dengan suaminya, lalu dikatakan kepada laki, itulah kisahku yang tak satu pun satu desa ini tak ada yang mengetahui. Yang tahu tu aku, istriku dan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang menjadi gerangan engkau datang ke desa ini untuk menanyakan tentang apa yang aku lakukan itu? Bagaimana engkau bisa tahu dan engkau bisa datang ke sini? Lalu engkau bertanya kepadaku tentang amal apa yang aku lakukan? Lalu dikatakan, aku bermimpi 3 malam berturut-turut, ra'aitu Rasulullah SAW fil manam, melihat Rasulullah dalam mimpi, lalu mengatakan, berilah kabar gembira kepada fulan bin fulan adalah engkau, karena aku sekarang sudah berjumpa dengan engkau dan tempatmu adalah di surga. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kebaikan-kebaikan itu dilakukan manusia karena melalui hati, yang hati itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ini aib besar, kalau dibukakan selesai. Sekarang berapa banyak dari kita diberikan nikmat, Allah berikan akal sehat, lalu Allah berikan akal sehat kepada manusia, lalu diciptakan alat teknologi, terutama yang kita pegang setiap hari ini, tapi jari kita selalu berdosa menyebarkan aib-aib orang melalui WhatsApp, Instagram dan segala macam. Bukankah itu juga kita pertanggungjawabkan di akhirat? Ya, tadi disebabkan melindungi aib seseorang, bahkan itu juga menjadi istrinya, yang sebenarnya aib itu sebelum dia sudah ada, tapi dia lindungi. Rasulullah janjikan kepadanya surga. Bagaimana kita bisa duduk di surga kalau setiap hari kerja kita mengembar-gemborkan aib saudara-saudara kita yang sesama muslim? Apalagi kalau sudah dekat beberapa bulan lagi yang akan ada pemilu ini. Semua mengungkapkan aib satu sama lain. Bukankah itu dosa besar? Bukankah itu dosa yang akan kita pertanggungjawabkan? Kalau dulu mungkin mulut yang banyak berbicara, tapi hari ini yang banyak berbicara itu jari.
Bagaimana jari ini nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah ketika menyebarkan aib satu sama lain. Maka dikatakan di sini, jangan memandang kehidupan dunia ini ketika kita melakukan itu pandangannya adalah pandangan bakok. Kita nggak pernah kekal di atas dunia ini. Kita akan sampai kepada penghujung. Itu dikatakan. Maka oleh Imam Syekh Abdul Qadir, ila yataghayyarul wal qismu min faraghi la yazidu wa la yanqus. Sesungguhnya apa yang kamu lakukan itu tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Karena ada dua malaikat, ratib dan atib, yang akan menulis kebaikan dan keburukan yang kita lakukan. Dan itu tidak gratis di hadapan Allah. Allah akan membukakan itu semua di hadapan kita. Bersyukurlah kita sebagai orang yang beriman, karena memang nanti yang ditayangkan kita aja yang tahu, ya kan? Itulah yang dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi. Orang-orang kafir itu mengatakan, "Mahadzal kitab?" Apa kitab ini? Yang tak pernah lalai daripada menulis wal saghiratan wala kabiratan. Yang kecil dan yang besar tertulis semua dikatakan. Maka orang-orang kafir terkejut. Jangan kita nanti seperti orang-orang yang tak beriman kepada Allah. Lalu kita terkejut dengan amal-amal yang kita lakukan ya. Kita banyak sholat, kita banyak mengaji, tetapi dosa yang ini banyak pula yang kita lakukan dengan apa? Dengan segala anggota tubuh kita yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Maka gerakan-gerakan itu akan menjadi suatu catatan. Wa qala li Musa alaihi nabi alaihi salam afdhalus salatu wassalam zahiran wa yaqulul qalbi hadzal arif. Jadi dikatakan istafti qalbak. Patuhlah dirimu kepada mata hatimu yang paling kecil. Karena semua itu akan menjadikan kontrol bagimu dalam melakukan sesuatu perbuatan. Nah, segala perbuatan yang kamu lakukan itu kontrolkan dengan hati. Lalu bagaimana supaya hati ini lembut untuk melakukan perbuatan baik? Sama dengan yang tadi. Begitu dia menutup aibnya tadi, ketika nanti kalaupun anak itu perempuan sudah besar, orang-orang yang ada di kampung itu sudah tahu itu bukan anaknya, maka dia tidak berhak menjadi wali. Dari awal perbuatan ini sudah tertutup, kan itu. Kan? Ini anak apa? Kalau dia terangkan ini, kalau ini jadi anak dia, tentu dia susah besok menerangkannya. Padahal bukan anaknya. Sekarang dia memelihara anak yang didapat dari masjid. Ketika nanti anak ini besar, dia anak perempuan, dia akan berwali ke wali hakim. Dan orang sudah tahu kalau itu dia memelihara bukan anak dia. Nah, makanya itu menutup, dari satu perbuatan yang dilakukan itu menutup aib yang banyak. Itulah yang dijanjikan surga baginya. Oleh sebab itu dijelaskan juga ketika ini kalimat ini dikatakan wa qismahu bil isra'i fi maji'ihi li annahu min tahaqqu anna lahu wa ta'khir humul mujahinin humul majanina bid dunya allazi talabaha li anna ad-dunya huwa jifa. Jadi dikatakan orang-orang yang lalai itu senantiasa hanyut dengan apa yang ada, anggota tubuh yang ada di kepalanya nih. Dunia ini kalau dilihat dengan mata yang ada di kepala ini kita tergoda. Laksana tadi air, kita kalau masuk di dalam air itu hanyutlah kita. Kita kalau masuk menyerahkan diri kita ke atas dunia ini, hanyutlah kita dengan dunia ini tanpa kita tahu. Padahal pada akhirnya apa? Tak ada satupun yang bisa kita bawa. Kain kafan yang ada di badan ini lah. Ya, dulu kita sudah pernah cerita, sehebat-hebatnya manusia, setinggi-tingginya gelar manusia, ujung-ujungnya apa? Letakkan mayat itu, maka orang lain yang akan mendoakan kita. Apa harapan kita terakhir? Bagaimana anak-anak kita itu bisa mendoakan kita di saat mayat kita tergeletak di tengah-tengah rumah kita? Itu yang kita harap. Maka tak ada yang bisa dibanggakan. Persiapan itu harus ketat bagi kita dalam ini. Dan apabila mereka itu tergoda, itu yang dikatakan oleh Syaikhul wa anta jahil billah. Kenapa engkau tergoda dengan dunia? Karena engkau jahil billah. Engkau tak mengerti keberadaan Allah itu di mana. Al-arif billah, orang-orang yang mengetahui keberadaan Allah itu adalah orang-orang yang hidup mata hatinya. Nah, makanya dikatakan bagaimana cara mengobat hati itu? Pertama dikatakan qiraatul Quran. Baik Quran itu dibaca di luar solat ataupun Al-Quran itu dibaca di dalam solat, itu yang akan mengikis karat hati itu. Itu yang pertama.
Maka sebenarnya kalau kita berbicara masalah Al-Quran, bagaimana kita bisa mendekatkan hati kita kepada Allah dengan Al-Quran itu? Karena dia adalah wahyu. Maka Allah jelaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang akan menjaganya. Ya. Kalau mushaf yang kita pegang ini, ya, keimanan kepada wahyu Allah itu, wahyu Allah itu sebenarnya ya, tak tergambarkan dengan kata-kata dan bahasa itu. Coba kita bayangkan di awal dulu, di zaman Rasulullah begitu wahyu itu turun, lalu dimulailah penulisannya. Penulisan pertama Al-Quran ini seperti apa? Tak bertitik, tak berbaris. Coba bayangkan, Bismillahirrahmanirrahim itu tak ada titik, tak ada baris. Macam mana kita membedakan ba, mana yang tak, mana yang sin, mana yang shin? Titiknya belum ada, kecuali dengan hafalan. Kenapa Allah bisa menjaga itu? Karena Allah berikan hufaz, para hafiz. Kenapa Allah menjaganya? Allah turunkan orang-orang yang hafal Quran, maka terjagalah keluar. Maka mukjizat yang kekal itu adalah Al-Quran. Maka keimanan di dalam rukun Islam itu, iman kepada Alkitab itu, dalam rukun iman itu, iman kepada Alkitab itu, iman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya ini telah dinasah dengan turunnya Al-Quran. Itu yang pertama. Kenapa kita bisa mengobat hati dengan itu? Karena itu adalah firman Allah. Karena itu adalah wahyu Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Yang kedua, bagaimana pendekatan supaya kita tidak memandang dunia ini sebagai fana adalah zikrul maut. Itu yang kedua. Bagaimana cara mengobat hati yang tasaddak, yang berkarat tadi? Zikrul maut. Rasa mengingat kematian. Sehebat-hebatnya kita hidup di dunia ini ada batasnya. Nih kematian. Maka orang yang senantiasa mengingat kematian, dia akan senantiasa sadar. Kan? Ittaqi hazimil lazzat. Takutlah kamu kepada sesuatu yang memutuskan kelezatan dihormati. Kadang-kadang kita lupa apa yang kita baca di dalam Al-Quran ini, itu sebenarnya kejadian yang dulu itu berulang juga sekarang. Senantiasa berulang. Bagaimana orang sekarang menghormati? Kalau kaya dihormati, kalau tak punya harta tak dihormati. Begitu juga di zaman Qarun. Bukankah kehidupan itu juga berputar? Dan dia akan berputar seperti itu saja, tapi dalam bentuk yang lain. Ya. Itu yang dikatakan. Coba orang miskin yang wafat, payah menengok karangan bunga di rumah. Coba orang kaya yang wafat, sepanjang jalan itu karangan bunga. Padahal intinya karangan bunga itu pun wallahu alam apakah itu dulu tak pernah ada di kita pengucapan itu. Bagus kita berikan kepada. Saya tidak melarang orang-orang yang silakan saja menjual bunga itu. Seingat saya dulu waktu kecil waktu hidup di Senapan tuh, kalau orang-orang Cina tuh wafat yang pakai karang bunga itu kan, kita tak ada di bunga. Itu pakai trompet ngantarkan itu kan. Kemudian kita kasihlah air mata, keluarlah air mata kita ini tahun-tahun 70, dilemparlah duit, berebutlah anak-anak kecil itu kan. Nah sekarang kita nggak tahu lagi bedanya mana yang apa. Ini karangan bunga untuk pesta atau karangan bunga untuk orang meninggal. Bedanya tulisan aja. Bukankah kehidupan itu juga berulang? Cerita Qarun tadi, oh seandainya kita bersama dia, tentu kita akan dihormati. Bukankah kita sekarang juga kadang-kadang kita berurusan persis seperti zaman Qarun? Yang punya dihormati, dipercepat urusannya. Coba kita pergi ke sana jalan kaki dan apa? Mesti besok, payah kita berurusan. Bukankah itu juga urusan-urusan yang juga dulu dilakukan oleh orang-orang terdahulu? Hormat kepada yang kaya, hormat yang punya jabatan. Bukankah itu juga dilakukan di hari ini? Cuma kadang-kadang dalam bentuk yang lain saja. Makanya itu kehidupan itu hanya pengulangan sejarah saja. Supaya kita bisa mengerti, baca Al-Quran berbanyak. Lalu yang kedua apa? Ingat kematian. Sehebat-hebat apapun, mati ujungnya. Mati ujungnya. Maka dikatakan inda tahir wa taqatu kama qala Musa alaihi wasallam. Jadi dikatakan, apa Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Iblis, sekafir-kafirnya iblis itu,
Dia cuma tak mau sujud kepada manusia. Kenapa? Karena dia tahu manusia itu diciptakan dari tanah kering tembikar, dia diciptakan dari api. Maka dia kata sama Allah, aku tak sujud karena aku lebih mulia. Sombong saja. Itu iblis, jin dalam bangsa jin. Kenapa dia? Karena kesombongannya saja. Itu iblis. Tapi dia tetap masih mengakui Allah. Manusia begitu diberikan sesuatu yang lebih, apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Kedudukan Tuhan itu pun diambilnya. Itu manusia. Iblis dikasih itu, dia cuma sombong saja. Dia tak menurut perintah Allah saja. Karena dia tak mau sujud dengan Nabi Adam, karena dia merasa lebih mulia. Itu saja. Tapi manusia kalau diberi sedikit, kedudukan Tuhan pun diambilnya. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukum wa'ala. Aku Tuhan kalian. Kenapa kalian menyembah Tuhan Musa, sujud kepada Tuhan Musa? Aku belum memerintahkan apa-apa. Itu kan ketika terjadinya antara tukang sihir dengan Nabi Musa ketika kalah lalu bersujud. Kami mengakui Tuhan, kami sujud kepada Tuhan Musa. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian, bukan itu. Coba, manusia itu lebih dahsyat kalau maksiatnya ketika dia diberikan nikmat oleh Allah lebih dahsyat daripada iblis sekalipun. Itu bahayanya manusia itu. Makanya yang terakhir bagaimana? Huduru majalis zikr. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran, mengingat kematian, lalu sering-seringlah menghadiri majelis-majelis zikir. Salah satu seperti ini, ada lagi sering belajar. Itu yang mengingatkan kita agar karat hati kita itu terhilang. Kenapa? Dunianya kalau kita ikuti terus tak akan selesai kita. Karena kita akan tenggelam bersamanya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Waktu kita pendek dan keinginan kita adalah ingin memahami bahwa pandanglah manusia ini dengan ainul fana. Dia tidak kekal. Manusia ini fana. Manusia ini akan habis. Tapi pandanglah kepada sisi Allah tu. Allah lah yang baqa. Karena dijelaskan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya kan dikatakan bahwa Allah itu yang maha kekal, yang lainnya adalah fana. Maka kembalilah kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan ampunan Allah dan bersegeralah memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kita tutup dengan doa kita majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.